Selamat datang kembali di Kajian Kata, podcast yang menggali makna terdalam dari teks-teks kuno. Hari ini, kita akan membahas salah satu bagian yang paling kuat dan transformatif dari khotbah di Bukit Yesus, yaitu Matius 7 ayat 12-16. Ayat-ayat ini merangkum etika, memperingatkan tentang pilihan hidup, dan memberikan kriteria penting untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Bersama saya adalah ahli biblika kita, Pendeta David Ibrani. Selamat datang. Terima kasih Angela, senang bisa kembali di sini. Nah, Pak Pendeta, kita mulai dengan aturan emas di Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam ya. Tepat sekali Angela. Frasa Yunani pantaosa di sini benar-benar menekankan cakupan universalnya. Ini bukan sekedar anjuran, melainkan perintah imperatif aoris, poiete, yang menuntut tindakan yang tegas dan segera. Yang menarik, formulasi Yesus ini bersifat positif dan proaktif, berbeda dengan Rabi Hillel yang lebih menekankan formulasi negatif, yaitu jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu benci. Yesus menuntut inisiatif kasih, bukan hanya menahan diri dari kejahatan. Ini adalah ringkasan etika relasional yang didasarkan pada kasih, bukan legalisme. Sangat jelas perbedaannya. Setelah etika kasih ini, Yesus beralih ke metafora dua jalan di ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apa makna di balik pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini, Pak Pendeta? Ini adalah metafora yang kuat dan eskatologis, Angela. Kata stenis yang diterjemahkan sempit merujuk pada keterbatasan ruang. Namun ada juga kata tetlimene yang berarti ditekan atau mengalami penderitaan. Jadi jalan yang menuju kehidupan itu bukan hanya sempit secara fisik, tapi juga melibatkan kesulitan dan penderitaan. Ini adalah jalan pemuridan yang menuntut komitmen dan penyangkalan diri. Sebaliknya, jalan yang lebar itu mudah dan populer, namun berakhir pada kehancuran. Konteks historis bahkan menunjukkan gerbang kota kuno memiliki gerbang utama yang lebar dan gerbang samping yang lebih kecil, memberikan gambaran visual yang jelas. Jadi, ini bukan sekedar rute fisik, melainkan cara hidup atau pola pikir yang harus dipilih, dan pilihannya menuntut pengorbanan. Kemudian di ayat 15-16, Yesus memberikan peringatan keras. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita bisa mengenali serigala berbulu domba ini dan apa yang dimaksud dengan buah mereka? Peringatan ini sangat relevan. Istilah pseudoprofeton secara harfiah berarti nabi dusta dan likoi harpages adalah serigala pemangsa. Ini menunjukkan sifat destruktif dan eksploitatif dari guru-guru palsu yang menyembunyikan motif jahat di balik penampilan yang damai. Pada abad pertama, banyak nabi dan pemimpin mesianik palsu yang memecah belah komunitas, seperti yang dicatat oleh Josephus. Untuk mengenalinya, Yesus menggunakan metafora buah. Buah atau karpon dalam bahasa Yunani tidak hanya merujuk pada perkataan atau karisma seseorang, tetapi pada keseluruhan karakter, moral, dan konsistensi ketaatan mereka. Jika hidup mereka tidak mencerminkan ajaran mereka, atau jika ajaran mereka menghasilkan kerusakan moral, maka mereka adalah nabi palsu. Ini adalah ujian empiris yang holistik.
Menarik sekali Pak Pendeta. Jadi, inti dari Matius 7, 12-16 adalah panggilan untuk kasih yang proaktif, komitmen radikal terhadap jalan kebenaran meskipun sulit, dan kewaspadaan rohani yang terus-menerus terhadap pengajaran palsu dengan buah sebagai standar utama penilaian. Bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Secara praktis, aturan emas menuntut kita untuk berinisiatif dalam memberi, memaafkan, dan melayani orang lain, bahkan sebelum mereka berbuat baik kepada kita. Ini mengatasi sikap reaktif dan mendorong pelayanan Kristus. Kemudian, metafora dua jalan adalah cermin untuk menguji motivasi spiritual kita. Apakah kita memilih kenyamanan populer atau kesulitan yang diperlukan untuk kekudusan? Ini adalah panggilan untuk menolak jalan kompromi. Terakhir, peringatan tentang nabi palsu meminta kita untuk terus menuji pengkhotbah dan guru. Fokusnya bukan pada karisma atau ukuran gereja, tetapi pada buah mereka. Apakah hidup dan ajaran mereka konsisten dengan Injil dan menghasilkan kekudusan di antara pengikut? Luar biasa analisisnya Pak Pendeta. Bagian ini memang menjadi klimaks etika dan peringatan penutup dari khotbah di bukit yang menjembatani tuntutan etis dengan tuntutan rohani. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Sama-sama, Angela. Demikianlah episode Kajian Kata hari ini. Semoga analisis mendalam tentang Matius 7, 12-16 ini memberikan inspirasi dan panduan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.